Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bunda Dia. Hari ini Bunda Dia ingin mendongeng untuk anak-anak semuanya. Dongeng Bunda Dia hari ini judulnya Suara Indah Cici. Hari ini Bunda Dia ingin mengenalkan teman-teman baru kalian. Ada siapa saja ya? Hai, namaku Cici si kelinci. Hai, Namaku si manis. hai, namaku si Bubu. Namaku Simoni. Nah, ada 4 teman baru kalian. Ada si Cici kelinci, ada Bubu si burung, ada Moni si monyet, dan ada Manis si kucing. Nah, Bunda Dia mulai ya ceritanya. Di sebuah hutan di kota Tulung Agung, ada seekor kelinci yang sangat pemalu. Dia sama sekali tidak pernah mau bergaul dengan temannya. Dia selalu di dalam rumah. Walaupun dipanggil-panggil temannya, dia tidak mau. Karena dia suka sekali menyendiri. Kalian tahu kenapa dia sangat pemalu? Karena suatu ketika dia pernah diolok-olok temannya. Akhirnya dia tidak mau bergaul dengan siapapun. Dia juga malu sekali untuk bernyanyi. Kenapa? Karena pada waktu masih kecil, bundanya pernah bilang kalau suaranya tidak bagus. Wah, kasihan sekali si kelinci. Nah, anak-anak, pada suatu hari si kelinci ada di dalam rumah. Si monyet memanggilnya. Cici, ayo bermain denganku. Tapi Cici tetap tidak mau. Cici malah sembunyi di dalam rumah. Dia tidak mau keluar rumah. Dia malu sekali. Begitupun ketika si manis menghampirinya, mengajaknya bermain, dia tetap tidak mau. Dia hanya mau bermain dengan si Bubu burung. Kalau dengar suara si Bubu, kelinci langsung keluar. Dia keluar sambil menyembulkan kepalanya sedikit. Dia takut kalau ada yang melihat dan mengajaknya bermain. Cici, kelinci, ayo main denganku. Oh temanku, sahabatku, ayo sini masuk ke rumahku. Jangan di luar, aku takut nanti ada teman-temanku yang lain. Baiklah. Si Bubu masuk di dalam rumah kelinci. Si Bubu mengajak bermain kelinci. Suatu ketika si Bubu bernyanyi dan si kelinci mengikutinya. Si Bubu kaget. Ternyata suara kelinci sangat merdu. Lalu si Bubu bilang, Hei, Ci, akan ada lomba menyanyi di tempat Simoni. Maukah kamu kudaftarkan untuk ikut? Tidak, aku tidak mau. Aku malu. Tidak apa-apa, suaramu merdu sekali. Kata si Bubu, tapi kelinci tetap tidak mau ikut. Nah, anak-anak, si Bubu nekat. Akhirnya, setelah si Bubu berpamitan pulang kepada kelinci, dia langsung menuju rumah si monyet untuk mendaftarkan kelinci lomba menyanyi. Moni, aku mau mendaftarkan si kelinci menyanyi. Apa kamu bilang? Tidak mungkin si Cici bisa menyanyi. Si Moni menertawakan. Tapi si Bubu tidak putus asa. Dia tetap memaksa supaya kelinci didaftarkan sebagai salah satu peserta lomba menyanyi. Akhirnya si Moni menulisnya. Baiklah, aku tulis. Tapi awas, ketika lomba nanti, kalau dia tidak bisa menyanyi, kamu yang salah si Bubu.
Akhirnya si Bubu pulang. Nah sayang, 1 hari, 2 hari, 3 hari, setelah 1 minggu, tibalah waktunya lomba menyanyi di rumah si Moni. Semua binatang di hutan berkumpul di rumah si Moni ingin menyaksikan lomba. Ini adalah pesta besar di hutan itu. Nah, tiba-tiba satu peserta dipanggil. Si Manis maju. Lalu ada paman kambing, paman gajah, lalu ada juga si Landa. Semua menyanyi dengan percaya diri. Nah, pada saat itu si kelinci masih di rumah. Si Bubu memaksanya untuk ikut ke lomba di rumah si monyet. Si Cici tetap tidak mau. Akhirnya setelah dipaksa si Bubu, kelinci mau. Tapi dia tidak tahu kalau si Bubu telah mendaftarkannya menjadi salah satu peserta. Saat duduk, tiba-tiba si Moni memanggil namanya. Peserta selanjutnya adalah si Cici. Cici kaget sekali. Dia memandang si Bubu. Bubu bilang, Maafkan aku sahabat, aku mendaftarkanmu. "Oh, kenapa kamu begitu, Bubu? Aku malu." Tidak, suaramu bagus. Ayo, ayo, kik, 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 kik. Ayo, ayo. Akhirnya setelah dipaksa oleh si Bubu, si Cici maju ke atas panggung. Dia gemetar sekali. Dia ingin lari dari tempat itu, tapi dari kejauhan si Bubu terus memberi semangat. Ayo, 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 Cici, kamu bisa, kamu bisa. Dari jauh si Bubu terus memberi semangat. Akhirnya si Cici menyanyi dengan gembira. Dia menyembunyikan rasa malunya dan dia bernyanyi seakan-akan dia bernyanyi di depan si Bubu. Semua yang mendengar kaget mendengar suara kelinci. Ternyata suaranya sangat merdu. Setelah si Cici selesai bernyanyi, semua bertepuk tangan dengan kagum dan gembira. Ternyata si Cici suaranya bagus ya. Semua bergembira, semua bertepuk tangan dengan riuhnya. Si Cici merasa sangat bahagia. Dia tidak pernah merasakan rasa bahagia seperti bahagianya hari itu. Nah, sayang, setelah waktu pengumuman, si Moni mengumumkan bahwa pemenang lomba nyanyi tahun ini adalah si Cici. Yay! Semua bergembira. Cici menghampiri si Bubu. Dia berikan hadiah lomba hari ini untuk si Bubu. Si Bubu tidak mau. Ini adalah hadiah untukmu, sahabatku. Kamu telah menaklukkan rasa malumu. Oh, terima kasih sahabat. Dia memeluk si Bubu dengan sayangnya. Oh, tiba-tiba si Moni menghampiri si kelinci. Cici, ajari aku untuk menyanyi ya. Ajari aku untuk menyanyi. Si manis pun juga mendekati. Cici, ajari aku menyanyi ya. Dan banyak lagi yang mengharapkan diajari menyanyi oleh Cici. Nah, sejak saat itu semua datang silih berganti ke rumah si Cici untuk latihan menyanyi. Nah, dan Cici akhirnya jadi binatang yang pemberani. Dia menjadi banyak teman. Dia menyesal kenapa selama ini dia sangat pemalu. Ternyata kalau dia mau membuka diri, dia mempunyai teman yang banyak. Dan mempunyai teman yang banyak itu sangat membahagiakan. Sejak saat itu, si Cici menjadi binatang yang sangat ramah. Dia tidak pemalu lagi. Dia menjadi guru nyanyi di hutan itu. Wah, hebat ya anak-anak ya. Nah, itu tadi cerita Suara Indah Cici. Anak-anakku semuanya, kita boleh sih malu
Tapi tidak boleh berlebihan malunya. Kita malu ketika kita berbuat salah. Kita malu ketika kita nakal. Kalau kita jadi orang anak baik, kita menolong, kita tidak boleh malu. Ketika kita sekolah, kita tidak boleh malu. Ketika bu guru menyuruh kita untuk menyanyi, kita tidak boleh malu. Kita malu karena kita salah, tapi kalau kita berbuat kebaikan, kita tidak boleh malu. Anak-anak soleh salihah semuanya, anak-anak pemberani, anak-anak Indonesia yang hebat. Dan satu lagi, pesan Bunda Dia dari cerita itu. Jangan pernah mengolok-olok teman kita ya. Karena ketika kita mengolok-olok bisa jadi kita membuat teman kita menjadi tidak percaya diri. Itu namanya membuli. Itu tidak dibolehkan ya. Ayah bunda juga begitu. Hati-hati bicara terhadap anak-anak kita. Anak-anak jangan sampai diberi kata-kata negatif. Karena itu akan membekas di dalam hati mereka dan membuat mereka tidak percaya diri. Terima kasih ayah bunda dan anak-anakku semuanya. Cerita Bunda Dia, suara indah Cici, berakhir sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.